Bismillahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam di atas kampak. Jawab salamnya belum kompak. Ulangi lagi ya Pak ya. Semangat nih Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pantun lagi dah ya. Daun salam buah nanas. Yang jawab salam, insya Allah utangnya lunas. Waduh, yang aminnya kenceng kayaknya utangnya banyak tuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi an akuna minal jahilin. Yang saya hormati dan sama-sama kita hormati Ketua Yayasan Masjid Baitus Salam Al-Mukarram Bapak Haji Indra KSH, ya mudah-mudahan gak salah nyebutnya. Kemudian yang sama-sama kita hormati juga pembina Yayasan Masjid Baitus Salam Bapak Haji Fahmi SHMH, Bapak Haji Hepen Effendi, dan juga Bapak Haji Asikin. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Baitus Salam Bapak Insinyur Dwi Sudaryono MM. Kemudian Ketua Ubudiyah yang kita hormati Bapak Dr. Andes Saifuddin Aji. Kemudian Imam Rawatib Bapak Taufik Juandi, dan Ketua RW 08 Keagungan Bapak Roy Ilham. Mudah-mudahan kita doakan semuanya beliau-beliau ini sehat walafiat, panjang umurnya, banyak rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan mudah-mudahan bisa membina kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Baitus Salam yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takjim saya. Mudah-mudahan semua yang hadir dalam kuliah subuh pada pagi hari ini,
Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan di dalam hidupnya, tambah ilmunya, tambah rezekinya, bisa pergi ke Mekah, bisa tawaf di Ka'bah, bisa wukuf di Arafah, pulangnya bisa beli sawah, bisa nambah rumah, tapi jangan nambah bini. Amin, amin ya robbal alamin. Ini masih ngantuk apa husu nih? Husu ya? Iya, alhamdulillah kalau husu mah. Kalau ngantuk, saya jadi ngantuk nih ya. Baik bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, alhamdulillah, puji dan syukur, mari jangan pernah kita bosan, jangan pernah kita berhenti untuk selalu dan selalu kita ucapkan, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah juga enggak pernah bosan, enggak pernah berhenti untuk selalu memberikan nikmat, karunia, dan kasih sayang serta kebesarannya kepada kita, baik itu yang kita minta ataupun yang kita tidak minta. Betul Pak? Pak? Nah, suaranya mana ini? Ya betul. Betul Pak. Jadi kalau masalah nikmat, ya jangan cuma kita pikirannya duit, duit, duit. Ya. Padahal banyak Pak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya, bahkan di dalam surat Al-Kahfi ayat terakhir, sebelum terakhir, ya Allah Subhanahu wa taala sudah bilang, "Qul ya Muhammad," katakan ya Muhammad, "Qul lau kanal bahru midadal li kalimati rabbi." Qul wahai Muhammad, katakanlah lau kanal bahru, seandainya lautan yang ada di muka bumi ini, laukan al-bahru midadal li kalimati, dipergunakan untuk menulis semua nikmat, semua kebesaran, semua kekuasaan Allah, lanafidal bahru, maka laut itu akan habis. Qoblaan, pada kalimatu Rabbi, sebelum selesai ditulisnya semua nikmat Allah. Bahkan ditantang lagi, qoblaan pada kalimatu walau ji'na bimislihi madada, sekalipun kata Allah aku tambah lautan lagi untuk menulis semua nikmat, semua kebesaran yang Allah berikan kepada kita, maka itu pun tidak akan bisa. Bahkan di ayat lain Allah mengingatkan, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jikalau kalian mau mengingatku, jikalau kalian mau mengingat nikmatku, maka niscaya kalian tidak akan mampu. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dimanapun, kapanpun, bagaimanapun, mari kita selalu bersyukur, bersyukur, bersyukur kepada Allah. Sebab Allah juga mengatakan lagi, la in sakartum la azidannakum wala in kapartum inna azabi lasadid. Jikalau kalian pandai mau bersyukur kepadaku, niscaya maka akan aku tambah nikmat
nikmatku kepadamu, tapi jikalau kalian kufur, maka kata Allah azabku sangat pedih. Ya, makanya kapanpun, dimanapun, bagaimanapun kita bersyukur. Ya, sebab Pak, ini nikmat Allah nggak usah kita ngomongin jauh-jauh. Ya, soal rambut Pak, soal rambut aja. Ya, soal rambut, soal bulu. Itu kalau kita renungin Pak, itu sebenarnya nikmat yang luar biasa. Contoh, Bapak pernah nggak berpikir, bayangin kalau ibu-ibu kumisan, ya, bini Bapak di rumah kumisan. Coba Pak, bisa bayangin nggak? Punya bini kumisan, jenggotan. Coba Pak, coba kita renungin, kenapa yang dikasih kumis, yang dikasih jenggot itu cuma kita orang laki. Orang perempuan nggak pernah dikasih kumis, nggak dikasih jenggot. Lah ini kan nikmat, betul Pak? Pak, Bu, halo, Assalamualaikum. Iya, jangan tidur gitu. Ntar tenang aja ya, ketua Ustadz Haji ya, ntar dapat nasi uduk, ntar ada nasi uduk, ada ntar katanya di warung, katanya beli sendiri. Ya, jadi begitu Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nggak usah ngomongin jauh-jauh nikmat mah Pak. Pernah kita berdoa, ya Allah, jangan sampai bini saya kumisan, jangan sampai bini saya jenggotan. Pernah berdoa begitu Pak? Pak, pernah berdoa begitu? Kagak. Tapi Allah Subhanahu wa taala udah paham, udah ngerti. Makanya nikmat, ya, baik yang kita minta atau yang kita tidak minta, Allah pasti kasih. Karena Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Ya, begitu. Makanya mari kapanpun, apapun, ya, bagaimanapun kondisi kita, misalnya kita lagi banyak musibah, lagi banyak urusan, ya, kita tetap bersyukur. Kata Allah apa? Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Ya, bisa jadi yang kita nggak seneng nih, musibah, problem, masalah, ya, yang ada di kita, bisa jadi itu khairul lakum, baik bagi kamu. Mungkin kalau kita seneng terus, nggak ada masalah terus, jauh dari masjid, nggak pernah nyebut-nyebut nama Allah, makanya Allah kasih biar kita lebih dekat sama Allah, lebih banyak berdoa, lebih banyak ibadah. Jadi begitu, di dalam musibah itu ada hikmah sebenarnya yang Allah berikan kepada kita. Inna ma'al usri yusra, sesungguhnya di dalam kesulitan ada kemudahan. Kemudian selawat dan salam, mari begitu juga ibu, bapak, jangan pernah bosan, jangan pernah berhenti. Selalu kita ucapkan, selalu kita panjatkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mudah-mudahan nanti nih Pak, Bu, ya, di padang mahsyar, ya, yang dalam satu riwayat diceritakan kita ini semua telanjang, nggak pakai sendal, telanjang Bu, ya, matahari deket Pak. Ini sekarang musim kemarau, matahari jauhnya kemana-mana, kita kepanasan, kemarau panjang. Bagaimana kita nanti ketika di padang mahsyar Pak? Ini yang ngumpul bukan jemaah Masjid Baitus Salam doang, bukan RW berapa ini, RW 8 dong yang kumpul Pak. Itu yang kumpul nanti di padang mahsyar dari mulai umatnya Nabi Adam sampai terakhir kita
umat Rasulullah. Coba Pak bisa bayangin. Disitulah kita butuh selawat, butuh syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan dalam satu kisah Pak, ada orang yang tenggelam sama keringetnya sendiri. Itu saking apa, saking panas. Ya, makanya mari kita jangan pernah bosan untuk selalu membaca selawat. Bapak-bapak yang kerja dagang sambil mungkin goreng-goreng, baca selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa salim. Bapak yang bawa kendaraan sambil nyetir, baca dalam hati ya. Kata Nabi, man aksaruhum aqrabahum minni manzilatan. Kata Nabi Pak, siapa yang banyak salawatnya nanti, itulah orang yang dekat pertolongannya dariku. Ya, jadi mari Bapak Ibu yang juga mungkin masak, nggak apa-apa Bu, sambil goreng baca salawat. Kalau gara-gara baca salawat kangusan nggak apa-apa, bilang sama bapak-bapak, ini maaf tadi goreng tempe kelamaan gara-gara baca salawat. Ya nggak apa-apa dah, itu namanya tempe salawat ya Bu. Jadi jangan pernah bosan, juga jangan pernah berhenti, kapanpun nggak apa-apa. Ibu lagi maaf, lagi head, nggak apa-apa baca selawat, nggak dilarang ya. Yang nggak boleh baca Al-Quran, megang Al-Quran gitu. Baca selawat boleh, karena nanti kita akan butuh selawat untuk mendapatkan syafaat kita nanti kelak di yaumil mahsyar. Amin, amin ya robbal alamin. Ini kemarin Ustadz Aji WA saya, Pak Ustadz, nanti kuliah subuhnya sampai jam 8 ya, Ustadz ya, Ustadz Aji ya, katanya sambil nanti sholat duha gitu ya. Jadi sampai jam 8, nanti ini baru setengah 6. Ini belum ceramah nih Ustadz, belum. Ini baru pembukaan ya, baru pembukaan doang ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, ada pepatah, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta, tak cinta maka tak rindu. Nah, sebelum saya menyampaikan topik ceramah yang nanti saya sampaikan, izin saya nih mohon sama Ustadz Aji sama semuanya untuk memperkenalkan diri dulu ya, biar ibu bapak kenal saya. Taunya kan ibu bapak sama saya sekarang doang nih, saya ada di sini ya, dari mana siapa belum kenal. Jadi begini ibu bapak, sebenarnya saya mah bukan orang lain ya, saya warga Kecamatan Taman Sari juga Pak. Saya tinggal di Kampung Jawa, di Krukut Pasar, dekat pasar. Kalau bapak suka ke pasar, yaitu belakangnya rumah saya. Ya kalau sekarang bapak udah kenal saya, oh itu Ustadz Tono, modelnya begitu, orangnya ya modelnya begitu, kayak mandra kalau ngomong gitu ya. Nggak apa-apa, kenal. Kalau bapak ketemu di jalan ya tegur saya. Ya syukur-syukur bapak nanyain, Ustadz punya duit kagak gitu. Ya kalau saya sih alhamdulillah ditanyain, alhamdulillah lagi kalau diamplopin ya. Jadi saya mah Pak bukan orang mana-mana, cuman kenapa saya kok baru sekarang nih hadir, baru sekarang nih ada. Jadi ceritanya dulu Bapak Ibu, setelah saya mondok pesantren tahun 90, saya hijrah Pak. Hijrah ke Bekasi, 30 tahun saya di Bekasi. Dilalahnya ibu saya meninggal, rumah yang di sini kosong, saya balik lagi dah ke sini. Ya mungkin Allah mentakdirkan dengan wasilah ibu saya meninggal, saya kembali ke kampung saya gitu. Mudah-mudahan kehadiran saya di kampung saya ini bisa memberikan manfaat untuk semuanya. Amin, amin ya robbal alamin. Ma'asyirul jumu'alu pada ya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Ada satu hadis yang mungkin lamanya udah 1500 tahun yang lalu, tapi hadis ini kalau kita renungi masih relevan, ya, masih bagus untuk menjadi muhasabah kita, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Abbas, ya. Tahu Pak Abdullah ibnu Abbas? Bu, Bu. Nah, ibu suaranya mana, Bu? Tahu Abdullah ibnu Abbas, Bu? Bapak tahu? Pak, tahu Pak? Tahu Pak? Kenal di mana Pak? Kenal di mana Pak? Ya, jadi hadis ini disampaikan oleh Abdullah ibnu Abbas. Abdullah ibnu Abbas ini adalah salah satu sahabat Rasulullah, salah satu urutan kelima yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ya, jadi hadisnya bunyi begini. Ini mungkin Bapak Ibu sering dengar, ya, cuman mungkin lupa. Ya, kata Nabi, igtanim homsan qabla homsin. Pergunakan, ya, 5 hal, ya, sebelum datang yang 5. Jadi kita diingatkan, dinasehatkan oleh Rasulullah untuk mempergunakan, untuk segera, ya, mengambil yang 5 macam sebelum datang yang 5 macam. Pertama, sababaka qabla haramika. Ya. Pertama, pergunakan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Ya Pak, jangan punya prinsip di sini ada anak muda. Ada anak muda ya. Nah, jangan punya prinsip anak muda, poya-poya, tua, bahagia, mati masuk surga. Jangan pernah punya prinsip begitu. Ya. Yang anak muda pertama harus muda berkarya, ya, hidup tua bahagia, mati masuk surga. Ya, kalau sekarang banyak anak muda poya-poya, lupa diri, sehingga nanti kalau udah tua baru menyesal. Banyak Pak, ini maaf, ini enggak di sini, ya. Di sebelah sono, ya, di daerah Bekasi itu banyak Pak orang tua, karena mungkin saya nggak tahu mudanya kemana, baru umur 50-60 baru belajar ngaji, ya, baru belajar ngaji, baru belajar Iqra, ya, akhirnya ya begitu, ya, namanya orang udah tua. Beda sama anak muda. Pikirannya kalau orang muda mah masih, kalau kata kaset mungkin masih kosong. Kalau udah tua udah banyak urusan. Jadi kalau diajarin begitu dah. Kalau kata orang Bekasi bebel. Ya. Nah, makanya Nabi ingatkan, pergunakan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Kemudian nasihat yang kedua, wasihataka qabla sakomika. Pergunakan masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Mumpung kita dikasih sehat Pak, Bu, ya,
jangan males ibadah, ya, jangan males ngerjain perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau masih muda mah Pak, Bu, ya, sholat begitu masuk masjid bisa kuat sholat tahiyatul masjid, kemudian sholat sunnah wudhu, kemudian sholat lagi sunnah rawatib qobliyah, habis sholat fardu sholat qobliyah, paginya sholat duha, ya, malamnya sholat witir, sholat tahajud. Nah, itu kalau kita masih sehat, ya. Tapi kalau kita, ya maaf, kalau udah sakit, ya, boro-boro mau sholat berdiri, yang ada sholat duduk, sholatnya tiduran, boro-boro mau ngerjain sholat sunnah, yang sholat wajib aja rasanya berat. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingatkan, pergunakan waktu sehat kita sebelum datang waktu sakit kita. Yang bisa puasa sunnah barangkali masih kuat puasa sunnah. Yang bisa sholat sunnah, sholat tahajud 8 rakaat setiap malam sholat tahajud. Mumpung Bu Pak kita masih sehat, masih Allah berikan kesehatan sebelum nanti kita diberikan sakit. Biasanya kalau orang udah sakit baru udah nyesel, ya Allah, kenapa dulu ya kita kagak rajin ibadah. Giliran udah begini kita kepengen sholat ini, sholat itu, kepengen ngaji di sini, di sono, tapi karena kondisi udah begini, ya Allah, itulah. Jadi sebelum datang penyesalan kita, mari kita pergunakan waktu sehat kita sebelum datang sakit kita. Kemudian nasihat Rasul yang ketiga, waginaka qabla fakrika, pergunakan waktu kaya kita sebelum datang waktu miskin kita. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan sekarang ini kita banyak rezekinya, pergunakan kekayaan kita, rezeki kita untuk ibadah kepada Allah. Kita bantu anak yatim, kita tolong anak yatim, kita bantu fakir miskin, kita bantu pembangunan masjid, pondok pesantren, dan lain-lain. Ingat, di dalam surat Al-Ma'un Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengatakan, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kalian siapa pendusta agama? Ya, Bu, iya, alhamdulillah ya masih ada ya. Jadi Bu, kalau kita nggak mau dicap, nggak mau dibilang sama Allah sebagai pendusta agama, maka satu, harus kita peduli kepada anak yatim. Fazalikal lazi yadu'ul yatim. Kita peduli, kita bantu, kita perhatiin Bu, Pak, anak yatim gak usah jauh-jauh, di lingkungan kita aja dilihat kiri kanan, ada nggak anak yatim, ada nggak anak yatim yang terlantar, sekolah nggak punya tas, sekolah nggak punya seragam,
sekolah, nggak punya jajan, ya bantu semampunya kita. Nah itu, jadi kata Nabi, pergunakan waktu kaya kita sebelum datang waktu miskin kita. Ya, kita nggak mau dicap sebagai pendusta agama. Mari bantu anak yatim, tolong kasih makan orang-orang miskin. Ibu kalau masak, kata Nabi, banyakin kuahnya. Ya, cuman jangan gara-gara hadis begitu ibu masakin sayur sop, dagingnya seperempat, airnya 2 liter. Ya, dibagiin tetangga. Itu tetangga dapat kiriman sop cuman air sama wortel, kagak ada dagingnya, karena gara-gara ibu ngamalin. Kata Nabi, kalau masak sayur banyakin kuahnya. Ya, jadi jangan mentang-mentang Nabi begitu ibu praktekin begitu. Jadi ibu kalau masak banyakin dah, sedikit kasih tetangga kiri kanan, apalagi ada tetangga yang nggak mampu, yang miskin. Bu, ini kata Nabi, bu, ya, la yu'minu ahadukum, ya, tidak beriman salah satu di antara kalian kalau kita, bu, tidur kekenyangan. Ya, kita mah makan kenyang, habis makan nasi makan buah, habis makan buah makan kolak, habis makan kolak makan segala macam, kenyang kita, tidur kita sampai kekenyangan. Sementara ada tetangga kita yang kelaparan. Nah itu kata Nabi, tidak beriman orang yang kenyang semalaman sementara tetangganya kelaparan. Ya, oleh karena itu mari pergunakan yang Allah berikan kepada kita ini, harta, rezeki, karena sebagian dari rezeki yang Allah berikan ini, ya, ada hak-hak orang miskin. Ya, bahkan nih Pak Bu, di surat Al-Munafikun Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Lah nggak ada yang nyaut, kita baca Al-Quran nggak ada yang nyaut. Ya Bapak Ibu, di dalam surat Al-Munafikun Allah sudah mengingatkan, wa anfiqu, dan berinfaklah, mimma razaqnakum, dari apa-apa yang telah kami berikan kepadamu, ayatiya qabla ahadakumul maut, sebelum datang kepadamu kematian. Bu, bu, ya, jadi bu, nanti orang mati bu, nih bu, saya juga belum mati ya, cuman saya tahu dari Al-Quran, orang yang mati minta Pak dihidupkan lagi. Kata orang mati, laula akhartani, ya Allah, seandainya engkau bisa tangguhkan, bisa geser dikit ya Allah waktu kematianku, bisa engkau berikan kesempatan kepadaku untuk hidup kembali ya Allah. Nggak usah 50 tahun ya Allah, nggak usah 20 tahun ya Allah, nggak usah 1 tahun ya Allah, sebentar aja, sebentar. Itu dalam ayatnya begitu, laula akhartani ya Allah, seandainya engkau bisa menangguhkan ajal.
ila ajalin qorib, ya kepada ajal yang dekat ini, fa asoddaqo wa akum minas solihin. Kita orang mati itu Pak minta, ya Allah, kalau seandainya aku diberi kesempatan untuk hidup lagi, fa asoddaqo, maka aku akan bersedekah, wa aku minas solihin, dan aku akan menjadi orang yang soleh ya Allah. Tapi kata Allah apa? Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajalu. Tapi sayang, kata Allah, Allah tidak akan mengakhirkan, tidak akan menangguhkan, tidak akan memundurkan apabila ajal telah tiba. Makanya Nabi ingatkan kita, pergunakan waginaka qabla fakrika, pergunakan kekayaanmu sebelum datang kemiskinan. Pak, Bu, saya mau tanya, kira-kira rezeki kita ini ya apa, Bu? Rumah yang luas, rumah yang bagus, mobil yang banyak, tabungan yang banyak, duit yang banyak, atau apa, Bu? Kalau orang yang bertakwa yakin yang namanya rezeki itu sesungguhnya bukan rumah yang kita punya, bukan mobil yang kita punya, bukan tabungan yang kita punya, tetapi hakikat rezeki yang kita miliki adalah yang kita infakkan, yang kita sedekahkan, yang kita keluarkan di jalan Allah. Itulah Pak, Bu, hakikat rezeki kita. Bapak punya duit, nggak usah gede-gede, 100 juta. Bapak sedekahin tuh 1 juta, dimasukin, dikasih ketua DKM buat masjid. Itu Pak, kira-kira nanti kalau Bapak mati, yang jadi rezeki Bapak, yang jadi bekal Bapak nanti itu duit yang 100 juta atau duit yang 1 juta, Pak? Ya, Bu? Yang 1 juta, Bu. Yang 99 juta itu belum tentu jadi rezeki Bapak. Bisa jadi rebutan mungkin sama orang yang Bapak tinggalin di rumah. Tapi yang 1 juta itulah nanti, Pak, yang menjadi penerang, yang menjadi teman kita ketika kita di dalam kuburan. Nggak ada saudara, nggak ada teman, nggak ada lampu. Di saat itulah kita butuh amal kita, sedekah kita, ibadah kita. Itu yang sesungguhnya menjadi rezeki kita, bekal kita, tabungan kita di akhirat. Bukan yang kita punya di rumah, di bank, di mana, bukan. Jadi sesungguhnya hakikat rezeki yang kita punya ialah rezeki yang kita infakkan di jalan Allah. Makanya Nabi ingatkan, waginaka qabla fakrika, pergunakan kekayaanmu saat kayamu sebelum datang miskin. Kemudian yang keempat, waparogoka qabla suglika, pergunakan waktu luang kita sebelum datang waktu sibuk kita. Kalau kita punya waktu luang, mungkin yang kerja lagi libur, mungkin yang dagang lagi tutup, kita pergunakan, Pak.
Ya, waparogokak, waktu luang kita gunakan sebelum datang kesibukan kita. Yang biasanya mungkin sholat Jumat, sholat fardu, begitu ada waktu banyak, tambahin dah sholat segala macam. Sholat tahiyatul masjid, sholat sunnah wudhu, sholat qobliyah, sholat ba'diyah. Kalau kita repot, nggak suka baca Quran, begitu ada waktu luang, jangan bacanya WA, ya WA lagi. Ini kadang-kadang Bu, Pak, saya tanya nih, kita sayangan bini apa sayangan HP, Pak? Jujur. Ya Ustadz Haji sayangan sama bini apa sama HP? Ya, Ibu sayangan sama suami apa sama HP? Bapak sayangan sama HP apa sama bini? Coba introspeksi Pak, renungin berapa banyak kita ngeliatin HP daripada ngeliatin bini, betul? Betul Pak? Ibu, berapa banyak, berapa lama ibu ngeliatin laki sama ngeliatin HP? Banyakan ngeliatin HP. Bangun tidur yang dilihat HP. Mau tidur yang dilihat HP. Ya, HP kalau nggak dilihat 1 jam, perasaan orang jadi nggak ada apa ya? Kalau saya bilang begini, ente kagak ngeliat HP jadi kelihatan tua amat ya. Gitu sekarang orang sekarang Pak, ya maaf nih, banyakan baca HP sama baca Quran, betul Pak? Sayangan HP daripada sayangan sama keluarga, ya yang dilihatin, yang diperhatiin HP. Orang sekarang mah Bu, ya mendingan nggak punya beras daripada nggak punya paket data, betul Pak? Kalau orang nggak punya paket data kelimpungan, tapi kalau orang nggak punya beras tenang-tenang aja kata dia. Ya ntar makan mah bisa beli katanya. Tuh begitu sekarang. Ya makanya Nabi ingatkan kondisi sekarang jauh sebelum sekarang ini, Nabi ingatkan wa parogoka qobla suglika. Ya. Gunakan waktu luang kita sebelum datang waktu sibuk kita. Ya kemudian yang terakhir nih udah jam 6, takut Bapak kelaparan, saya juga sama udah lapar nih ya. Yang terakhir kata Nabi wahayataka qobla mautika. Nah ini yang penting ya. Hidup kita pergunakan sebelum datang kematian kita ya. Kalau udah mati mah Pak, kita udah nggak bisa ngapa-ngapain Pak. Kalau orang mati, orang yang udah mati amalnya banyak enak ya, enak. Tapi orang mati amalnya sedikit, tinggal nungguin doang. Nih anak gue ngirimin doa kagak, bini gue bacain tahlil kagak buat gue. Tuh Pak, makanya kata Nabi, iza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salatin. Apabila telah mati anak Adam maka putus amalnya. Jadi putus amalnya Bu, Pak, bukan berarti kita nggak bisa ngedoain, kita nggak bisa ngirimin doa, ngadiahin pahala, bukan begitu. Jadi in qata'a amaluhu itu putus amalnya. Misalnya sekarang Ustadz Aji sebagai ketua MUI, ya sebagai ketua Ubudiyah di Masjid Baitul Salam. Ketika nanti Ustadz Aji meninggal, saya mau bukan nyumpain nih Ustadz, ya Ustadz, saya mau bukan nyumpain, ini lagi cerita doang. Kalau Ustadz Aji meninggal, maka in qata'a amaluhu, putus amalnya. Ustadz Aji udah nggak bisa lagi jadi ketua Ubudiyah di Masjid Baitul Salam. Ustadz Aji nggak bisa lagi jadi ketua MUI. Kenapa? Udah meninggal. Kalau nanti Ustadz Aji tampil ngumumin jadi ketua Ubudiyah, lah yang sholat semua kabur. Ya, oh Ustadz Aji perasaan kemarin udah dikubur. Iya Bu. Jadi
Kata Nabi, pergunakan masa hidup kita sebelum mati kita. Sebab itu tadi, in koto amalu illa min salasin. Jadi 3 nih Pak Bu yang bisa menolong, yang bisa kita bawa ketika kita mati. Pertama, sodakotun jariyah, sedekah jariyah. Ya, ibu punya duit, bapak punya rejeki, buat amal, buat masjid, kasih anak yatim, diwakafin. Itu Pak yang nanti akan mengalir terus, sodako jariyah, menjadi pahala ketika kita mati. Kemudian yang kedua, ilmun yuntafa'ubi, ilmu yang bermanfaat. Bapak ibu mungkin pernah ngajarin orang, ngajarin anak baik ya. Ketika kebaikan itu dikerjakan oleh orang yang kita ajarkan, kita akan mendapatkan pahala kebaikan dari yang dikerjakan. Saya mungkin nanti begitu saya mati, saya pernah kuliah subuh di Masjid Baitus Salam, saya ngingetin jemaah, ngingetin diri saya sendiri, begini begitu, banyak ibadah, ibu-ibu amalin, ingat, oh Pak Ustadz Tono pernah ngomong, pergunakan sehat kita sebelum sakit kita. Kalau begitu mumpung saya lagi sehat, saya banyakin dah ibadah. Nah ibu ngomong begitu dalam hati, Allah dengar, saya Bu dapat pahalanya, gara-gara saya bapak ibu jadi ingat. Oh iya kata Pak Tono, sebelum sakit, sehat kita gunain banyak ibadah. Nah begitu, itu Bu, yang kita bisa bawa ketika kita mati. Yang terakhir, waladun soleh yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan kita. Nah, jadi makanya Rasul ingatin, wahayataka qabla mautika, pergunakan masa hidupmu sebelum datang kematian. Tadi ayat yang saya sampaikan di surat Al-Munafikun yang terakhir, ya, laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah seandainya engkau berikan kesempatanku untuk hidup lagi, fa asaddaqu wa akum minas solihin, aku akan bersedekah ya Allah dan aku akan menjadi orang yang soleh. Mari Pak, Ibu, Bapak sekalian, mumpung kita masih diberikan kesempatan oleh Allah hidup, mumpung masih ada hayat di kandung badan, mari kita pergunakan hidup kita semaksimal mungkin untuk beribadah kepada Allah. Kita kalau sholat Pak Bu, kan kita suka baca tuh dalam doa iftitah, inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin. Jadi kita padahal dalam sholat nih kita udah berjanji sama Allah, ya Allah sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untukmu. Ya, baik bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang udah jam 8 kurang 2 jam. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan yang singkat dan sederhana ini bermanfaat khususnya untuk diri saya sendiri dan juga umumnya kepada jemaah sekalian. Dan mudah-mudahan ini kita yang hadir pada pagi hari ini, kita yang duduk setelah sholat subuh sampai isyraq, ya, sampai terbit matahari ini, mendapat pahala haji dan umroh. Itu bukan kata saya, kata hadis, ya, kata Nabi, man sholla godata bi jamaatin, siapa yang sholat subuh berjamaah, summa jalasa, kemudian summa qa'ada, kemudian duduk, zakarullah, mengingat Allah,
Nih biarpun kita nggak zikir, tapi kita ngaji namanya zikir juga. Ya hatta tatlu asam, sampai terbit matahari, ka'annahu, maka baginya pahala haji wa umrotan. Tuh, tamah katanya, ditambah lagi tamah, sempurna, sempurna. Jadi biarpun Bapak Ibu belum pernah pergi haji, belum pernah umroh, insya Allah udah dapat pahala dan hajinya umroh karena wasilah kita duduk nih. Makanya Bapak Ibu setiap hari kalau bisa habis subuh jangan Allahumma lantas jalan, ya duduk sampai jam 6, baca aja apa baca, tapi jangan baca WA, baca Quran, baca sholawat, zikir aja, zikir apa yang kita Ibu bisa. Ya baca Allah nggak apa-apa, apa aja sampai terbit fajar jam 6, insya Allah itu kata Nabi pahalanya seperti orang yang berhaji dan berumroh, sempurna Pak. Ya cuman kalaupun Bapak Ibu setiap hari ngerjain begitu, tetap aja nggak dipanggil Bapak Haji, Ibu Haji. Ya tapi kalau pahala mah insya Allah dapat. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Sebelum saya tutup, saya mau nyampein satu pantun. Ya, kalau ada sumur di ladang, boleh kita numpang mandi. Kalau ada umur panjang, boleh kita mandi lagi. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.